wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabi akhir ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma waj'alna minas sholihin amin. Saudara kami, para ahli, para ulama, setiap pengurus, setiap ulama, terutama Syekh Mulyaki di Khalidiyati, Ketua MPC Kabupaten Pamekasan, setiap pengurus ranting Syekh MPC Pamekasan, setiap para hadirin, setiap yang muka-muka yang Mulyaki insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkong dini ngereng nanti-nanti setiap yang bisa kita syukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam tak lupa dikahtukan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka hati-hati setiap ma'alai sahabatul ma'afakin alai akhirat amin amin ya rabbal alamin. Para rabu saya tidak mulyaki merasaki pengurusan kitab An-Nur Mubin di Maharbati Sayyidil Mursalin. Malam mungkin saya merasa halaman ketok sebenarnya. Para rabu saya tidak mulyaki Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wujubi mutaba'atihi alaihi salatu wassalam. Faslun jadi pada kasitung fasol fi wujubi adalah majalah saki fi wujubi mutaba'atihi adalah majalah saki wajib mutaba'atihi ngiring kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Alaihi panika muka-muka tetap menyaksikan di Nabi as-salatu dengan benar rahmat adim wassalam dan keselamatan. Jadi itu masalahnya menjelaskan bahwa kita itu selain kita wajib iman, kemudian wajib taat, mungkin wajib mengikuti pengatasi ampun dalam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli mukallafin, yajibu wajib ala kulli mukallafin yang atasnya sebut orang mukallaf. Kenapa saya wajib mutaba'atuhu, kenapa ngiring kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Selain ngiring juga wajib wamtisanu sunnatihi, wamtisanu ngiring sunnatihi, sunnah kanjeng Nabi. Wal ibtida'u dan mengikuti bihadihi kalaban metodenya kanjeng Nabi, bihadihi kalaban metodenya kanjeng Nabi. Jadi bagi orang yang ampun mukallaf itu belum pernah orang itu di Islam balik di akal sempurna, maka itu namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang terbebani hukum. Ketika orang itu ampun mukallaf, maka setiap hukum-hukum sewajib dikalakuni itu wajib dikalakuni. Di antara kenapa? Itu bagi orang mukallaf wajib hukuman ngiring ketika kenapa setiap dinasi ampun dalam parti salam kanjeng Nabi.
Wamtisalu sunnatihi, kemudian juga kita itu wajib mengikuti dengan tulus penuh hati terhadap pola sunnah Nabi Nabi itu jangan menjadi yang sifatnya sifat wajib, menjadi yang sifatnya sunnah ya. Tergantung itu kenapa sih ampun kalau lampas dengan Nabi wajib tidak ubihanihi, kemudian juga kita itu wajib mengikuti setiap petunjuk atau dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wakil Allah Taala itu wakil dalam Al-Quran. Kalau ada Allah Taala pasal Allah Taala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallah Nabi berarti kul mengucap Nabi Muhammad kata itu pada Nabi in kuntum lamun berada di kafi, in kuntum lamun berada di kafi baca tuhibbuna Allah tuhibbuna paneka lebun di kafi Allah dekat Allah munti bin kafi dikana aku cinta dekat Allah, maka fattabi'uni fattabi'u maka nur ati bin kafi fattabi'u maka nur ati bin kafi ini dekat seko. Ketika norok dekat apa saja dengan Nabi yuhibbukumullah, maka otomatis yuhib maka bekal cinta kum dekati Nabi, yuhib maka bekal cinta kum dekati Nabi. Allah wasir Allah, tidak hanya dicintai Allah, wa yaghfiru lakum wa yaghfiru lakum, selain dicintai Allah, wa yaghfiru lakum, wa yaghfiru berbekal nyapora lakum pasir Allah lakum dekat Nabi nyapora dunubakum dekat banyak dosa Nabi dunubakum dekat banyak dosa Nabi. Wallahu ghafurur rahim, wallahu berarti Allah ghafurun anda semaha nyapora rahimun taralat semaha belas kasih. Al-Imran ayat jadi diwakil dalam ayat itu bahwa ketika kita ingin dari Allah, ingin sana kita semua dari sepora, maka kita itu wajib cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ayat itu berdiri tentang bahwa ayat itu menolak anggapan orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi itu mereka mengaku iman dekat Allah, bahkan mereka mengaku mereka adalah abnaullah, anak Allah. Jadi tak penting mereka dekat kanjeng Nabi ya, cukup dekat Allah. Maka turun ayat itu munti ngaku cinta dekat Allah, maka syaratnya adalah kudu ngiring dekat kanjeng Nabi. Waqala ta'ala, waqala benajabu ta'ala pasir Allah ta'ala, Qul ya ayuhan nas, Qul mudah bin Muhammad, ya ayuhan nas wahai manusia, ya ayuhan nas wahai manusia, ini seorang penaseko Rasulullahi paneka utusna Allah, ini seorang penaseko Rasulullahi paneka utusna Allah. Ilaikum yutus kanjeng Nabi, ilaikum dekati bikafi, ilaikum dekati bikafi, jami'an hanya sekapina,
jami'an hadis kabeh. Jadi sebenarnya mulai dari umat-umat selesai kanjeng Nabi, atau kanjeng Nabi itu sedikit umat. Nah, ini kata orang Arab maupun orang Ajam, non Arab. Sebenarnya itu Rasul dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi lahu mulku samawat, alladzi Allah lahu maneka eka kumi alladzi lahu maneka eka kumi alladzi mulku samawati, tining kekuasaan atau kerajaan langit, mulku samawati tining kekuasaan minyak langit, wal ardi dan bumi. La ilaha illahu, la ilaha sumu pangeran paneka mawjud selaya isembah illahu kecuali Allah. Yuhyi zat sema'udi, yuhyi ma'udi pasir Allah, wa yumitu ban mateh pasir Allah. Fa'aminu billahi, fa'aminu maka imanati bil kafi, fa'aminu maka imanati bil kafi billahi jaga Allah, wa rasulihi ban utusna Allah. Pasir utusna Allah itu an-nabi al-ummi, an-nabi robana nabi al-ummi. Saya tak bisa baca, saya nulis. Alladzi nabi yu'minu saiman pasir alladzi billahi deka Allah, billahi deka Allah, wa kalimatihi ban banyak-banyak ayat kutubihi, wa kalimatihi ban banyak-banyak kitab Allah, wa kalimatihi ban banyak-banyak kitab Allah. Wattabi'uhu, wattabi'u ban nurati bil kafi, wattabi'u bin nurati bil kafi hudaka rasul, la'allakum la qolati bil kafi, la'allakum la qolati bil kafi tahtaduna oleh betutu bil kafi, tahtaduna oleh betutu bil kafi. Kemudian yang ayat selanjutnya kata Allah adabu, nah, itu pada Nabi Muhammad apapun adabu, bahwa ya ayuhan nas, wahai manusia kabeh, bahwa engkau ya adalah utusan Allah. Sekadima bahkan Nabi Muhammad itu yutus dekasat kabina manusia jami'an sekabina. Jadi setiap dia makhluk, setiap dia manusia, tak milih dari kaum pun apa, setiap dia kayak itu aku atau wajib iman dengan kanjeng Nabi. Sekadima Allah kayak itu mulku samawati wal ardh, Allah itu sing nguasai semua kerajaan di langit maupun di bumi. La ilaha illahu yuhyi. Dasarnya kau fa'aminu billah, kemudian juga epakon iman dengan Allah berdeka utusna. Pasirah utusna itu kanjeng Nabi, sekadimah kanjeng Nabi itu ia kalaban ummi itu tidak bisa baca tulis. Nah, kata-kata ummi itu kadang satu sisi yang keangkepan orang itu seakan-akan Nabi itu bodoh dia mengona karena tidak bisa baca tulis. Padahal itu sebuah kemujizatan bahwa itu alasan apa Allah itu tidak kanjeng Nabi itu tak bisa baca tulis supaya kenapa Al-Quran itu benar-benar murni. Karena anggapnya Nabi kanjeng Nabi itu bisa membaca, bisa menulis, maka anggapannya adalah anggapan orang kafir bahwa Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad. Nah, Allah tidak mau itu, bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Sekadimah wahyu itu ketika disampaikan bukan dalam bentuk teks. Nah, bukan kanjeng Nabi kata epapun maus, epapun nulis bukan,
tetapi kenapa kayak itu dibisikkan ilmu baik secara lisan maupun kata langsung wahyu dekat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata ummi itu demi menjaga keaslian Al-Quran. Itu untuk menolak bahwa kenapa? Karena di mereka itu anggapan bahwa Al-Quran itu yang karya Kanjeng Nabi. Sehingga kenapa para penyair ini itu ya kan Al-Quran itu beli surat khusus Asy-Syu'ara itu. Ya. Bahkan buat tantangan supaya kenapa? Seandainya kayak itu Al-Quran adalah karya Nabi Muhammad, coba mereka ini kamu buat tandingan kan punya ayat-ayat yang dibuat untuk menandingi Al-Quran. Ternyata tidak mampu karena memang Al-Quran itu beri karangan Nabi Muhammad, beri wahyu dari Allah. Nah makanya itu banyak orang-orang orientalis dia mulai kayak itu membuat paradigma sehingga kita itu yang bagaimana supaya kita itu beranggapan bahwa Al-Quran itu merupakan karya Kanjeng Nabi dengan membuat bukti macam-macam bahwa zaman ini zaman Kanjeng Nabi ampun tradisi tulis menulis walaupun mungkin tidak seperti sekarang, cuma memang Kanjeng Nabi dijaga supaya kenapa? Memang Al-Quran itu murni adalah wahyu Allah. Jadi ketidak bisa Kanjeng Nabi baca tulis kata bukan sebuah aib, bahkan sebuah mukjizat. Alladzi yu'minuna billah, sekadimah Kanjeng Nabi seummi atau iman kepada Allah wa kalimatihi, soal kitab-kitab seampun diturunake wattabi'u la'allakum tahtadun. Kemudian pesannya kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, insyaallah kita itu menjadi orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Al-A'raf ayat 111. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa qala ta'ala, wa qala bin ajabu pasal Allah ta'ala fala wa rabbika, maka demi pangeran sampeyan la yu'minuna, tak beriman pasirah oleh dirinya hatta yuhaqqimuka, hatta sampai yuhaqqimuka membuat keputusan pasirah alladzina kada sampeyan menjadikan juru putus, menjadikan hakim. Dalam apa? Fima dalam barang, fima dalam barang. Syajarah, bainahum syajarah. Jadi perbedaan pun apa ma? Bainahum yang antara alladzina. Summa kemudian la yajiduna, tak namu pasal alladzina fi anfusihim dalam abati bin alladzina, tak namu harajan deka keberatan mimma dari barang qadaita seampun motos sambian wa yusallimu ben nerima pasal alladzina, wa yusallimu ben nerima pasal alladzina tasliman kala ben nerima angkuan, tasliman kala ben nerima angkuan. Ayat kesah yang qadu tunduk pasal alladzina li hukmika deka hukum sampian tunduk itu ingkian dan kamilan, kalaban tunduk kamilan sempurna, kamilan sempurna. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampai sumpah bahwa kalian tidak bisa dianggap orang yang beriman sampai kalian itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai juru putus. Artinya apa yang menjadi perbedaan di antara kita menjadi masalah, maka sikap dia itu
perlu dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dikembalikan lagi terhadap katipun apa, nah hadis itu katipun apa, nah Al-Quran katipun apa. Nah ketika itu ampun diputus demikian, maka kita itu kewajiban kita itu adalah taslim, menerima. Nah kita itu kadang nyari hadis, nyari ayat siman nyaman. Hukum-hukum syariat melarang, ini kadang nyari jalan katipun apa sih mengajar ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis sirah itu kadang saya kuih kayaknya lagi hilang. Dan itu ketika ampun ada putusan, maka kita harus la yajidu fi anfusihim haraja, bahwa ketika kita itu bisa menerima dengan tulus apa-apa yang sudah disampaikan, apa-apa yang sudah diputuskan oleh Kanjeng Nabi, maka disitulah kita dianggap sebagai orang-orang yang beriman. Artinya kenapa kita itu wajib hukum, kenapa saya ampun itu buat Kanjeng Nabi, itu kita itu wajib iman, wajib ngiring setuju. Nah, walaupun itu karena hadis itu kadang sifatnya sifatnya kadang bersifat umum, saya itu juga Al-Quran, kita itu tak bisa memahami Al-Quran dengan teksnya saja secara tekstual. Pernah boleh hanya sebatas terjemahan, karena hadis itu jadinya kadang hadis satu untuk memahami ini butuh terhadap hadis yang lain. Karena Nabi namun berstandar kelebihan sedekah tak bisa. Sebutnya kadang hadis kita Nabi dipahami secara keseluruhan, maka menjadikan kita itu orang-orang yang radikal. Saya kata juga ayat. Berarti kita makanya para ulama ini ketika menafsiri Al-Quran tak mau keempat, kadang dikonekkan dengan ayat lain. Berbeda ayat lain saya paham dengan hadis itu, dengan ayat itu yang menjelaskan ayat itu sebagai tafsir Al-Quran bil-Quran. Kemudian saya juga hadis. Banyak kata hadis-hadis kadang Nabi hanya dipahami keseluruhan, membuat kita itu menjadi orang-orang yang radikal. Tadi pada hadis itu berapa? Umir doa pokok tidak hatta berapa? Kita itu perintah Nabi. Umir doa pokok tidak nas hatta antashhad la ilaha illallah dan husna. Nabi ngiring teks ayat itu, ya, maka setuju oleh kafir itu wujud iman. Karena Nabi yang hadis itu umir doa uqatilan nas, kita perintahkan kui mati manusia sampai manusia itu iman asyhadu dari Allah dan Rasulullah, kemudian memberikan sholat, bayar zakat dan seterusnya. Itu teks hadis. Padahal ayat hadis itu butuh penjelasan kalau hadis-hadis lain. Butuh penjelasan kenapa ayat-ayat lain. Itu Nabi dipahami secara tekstual, itu membuat kita itu radikal. Itu yang menjadikan mungkin ISIS, orang-orang selebur bom dan sebagainya, teroris desa, karena memahami hadis Al-Quran itu secara tekstual. Jadi Pak Arutena kenapa kesimpulan kenapa kita itu kisahnya kita pun apa mau Al-Quran kalau terjemah tak pun apa, tapi butuh perbandingan. Hadis juga saya butuh yang namanya atanya meriksanya jika orang-orang sebab kayak itu hadis itu ketika apa maksudnya. Jadi sampai kita itu memahami Al-Quran maupun hadis itu secara mentah-mentah. Jangan sampai dengan dasar kita itu mengenai Kanjeng Nabi, kenapa setiap desa itu buat Kanjeng Nabi pas yang tahu aja murah.
ayam kodu dihukmikan ikiadan kami. Wa qala ta'ala berhadibu pasal Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana aku yaktena aku berde lakum ekaditi bikafi fi rasulillahi dalam utusna Allah uswatun hasanah pun apa panutan hasanah sebagus liman ekadi orang kana sebede pasiraman liman ekadi orang kana sebede pasiraman yarju paneka ngarep pasiraman ngarep Allah hadaka Allah hadaka Allah wal yawmal akhirah ben hari akhir wal yawmal akhirah ben hari akhir wa dzakarallaha katsira wa dzakara menyebut pasiraman pasir orang ibadah pasir orang Allah hadaka Allah kasiran kala berbeda kemudian ayat berikutnya bahwa kita kayak tahu wajib ngereng kala kanjeng Nabi kata di antara tidak adalah bahwa dalam diri kanjeng Nabi kata ada uswatun hasanah. Nah, bagi pasirah kita itu ngiring panutan dekat kanjeng Nabi dimakan ayat Allah wal yawmal akhir bagi orang-orang seiman dekat Allah sengiring segi iman dekat Allah berdekat yaumil akhir. Kemudian Allah kasirah orang-orang seibadah dekat Allah karena berzikir kalau beribadah sebenarnya. Qala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi qala Abu Muhammad bin Ali pasal Muhammad bin Ali At-Tirmidzi wa huwa batini Muhammad bin Ali At-Tirmidzi al-ma'ruf panika saya dikenal bil Hakimi At-Tirmidzi dikenal kalaban Hakim At-Tirmidzi orang yang bijaksana dari negara atau wilayah At-Tirmidzi. As-Sufi sekenal kalaban orang sesufi. Sahibi Nawadirul Usul sengakungi kitab Nawadirul Usul. Walaysa ban pada pasal Muhammad bin Ali At-Tirmidzi kata huwa ya Muhammad bi Abi Isa At-Tirmidzi kalaban Abi Isa At-Tirmidzi sahibil jami' sahih sengakungi kitab jami' sahih. Jadi benih Imam At-Tirmidzi sengakungi Sunan At-Tirmidzi begitu. Tetapi Muhammad bin Ali At-Tirmidzi itu juga ulama yang dikenal sufi sekadimah ngakungi kitab diantara adalah An-Nawadirul Usul. Atau Muhammad bin Kisah kalau Muhammad bin Ali At-Tirmidzi itu Jepun di media waktu di Jepun karena kita ngakungi resepo sampun kita sepun roku jema situ ketika ki Muhammad bin Ali At-Tirmidzi itu terus nuntut ilmu menabi kimi atau ki nuntut ilmu jauh berkilo-kilo waktu nyari dekat negeri lain itu asaran terlokan jannah pengen menuntut ilmu. Kemudian sarang ebunah karena ebunah itu ketibi sombong berapa sombong semua terhadap boleh. Jadi ebunah itu respon sudah lebih jauh turun mungkin dalam macam membertahan makat engkau siapa sih ngurus. Akhirnya karena nisar ki bulu saya nyari. Nah situ ketika saya gunakan ampun sebuah umur di Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi itu jadi karena jangan tidak ampun nyari ilmu ampun tereng alim malah bisa kota terima maka pun apa ya rabui setong orang lagi sepuh meriksanya apa maksud saya ada cerita bahwa berkata tak bisa menuntut ilmu
diseko sehingga beban bisa nabung dekat kancan kealimnya bisa nabung dekat kancan ada apa benar itu seorang sepotong rabu abdi mengumpulkan ternyata selama 10 tahun saya dibagi bahwa orang sepuh itu merupakan pasir Nabi Khidir karena kayak itu Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi yang di negara sempurna akhirnya dibunuh langsung seorang Nabi Khidir. Pendapat dia punya Syekh Muhammad bin Ali At-Tirmidzi al-uswatu fi rasuli al-iktida'u bihi wal ittiba'u li sunnati al-uswatu tining se'anya mah uswah membuat teladan fi rasuli dalam kanjeng Nabi Rasulullah al-iktida'u panika meneladani bihi kalaban rasul wal ittiba'u banire li sunnatihi dekat sunnah rasul li sunnatihi dekat sunnah rasul wa tarku muhalafatihi wa tarku muhalafatihi wa tarku beratin kelaki muhalafatihi abitai Rasulullah fi kaulin au fi'lin fi kaulin baik dalam debu au fi'lin atau dalam kelakuan fi kaulin dalam debu au fi'lin dalam kelakuan. Jadi maksudnya kita kento epakon menjadikan kanjeng Nabi kento sebagai uswatun hasanah karena bicara apa karena bicara artinya setuju itu meneladani mana positif siapa yang bagi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga wal ittiba'u li sunnatihi abad itu epakon ngiri dekada lamban juga watarku muhalafatihi seperti juga kita jangan sampai melanggar atau berbeda pendapat jika apa seampun ideologi apa seampun titik outfit dan atau apa seampun dan apa lagi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Anil Hasan Al-Basri menceritakan dari Syekh Hasan Al-Basri inna aqwaman inna sa'akuna aqwaman pasira punya kaum qalu ajibu pasira aqwam inna sa'akuna sekko atau inna sa'akuna kalau seteja nuhibbullah nuhibbu cinta kalau seteja Allah ada ke Allah fa'anzalallahu ta'ala fa'anzala maka nurunaki Allah ta'ala pasira Allah ta'ala nurunaki deka ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kul mojah tibi Muhammad in kuntum lamun berdati bin kafi tuhibbuna le burti bin kafi Allah deka Allah fattabi'u maka nomorati bin kafi ni deka sikko ide guna Syekh Hasan Al-Basri yaitu merupakan murid Sayyidina Ali termasuk tabi'in, afdalul tabi'in bahwa pada situ engkau itu kau ngaku cinta kepada Allah padahal di kenyataannya adalah tidak mana tak ada kira dekat kanjeng Nabi maka kemudian orang ayat itu mun abanti bin kafir yang ngaku cinta kepada Allah maka syarat adalah ngirit dekat dalam kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waruya pada cerita ki annal ayata sa'ungkuna apa ayat itu ayat kita oleh ikutan itu nama itu nazalat tauron pun apa ayat nazalat tauron pun apa ayat fi Ka'ab bin Ashraf dekat Ka'ab bin Ashraf wa ashabihi
ben banyak sahabatnya Ka'ab bin Ashraf. Jadi Ka'ab bin Ashraf itu termasuk pembesar orang-orang Yahudi, terkenal penyair dari Bani Quraidah. Sekadimah Ka'ab bin Ashraf ini termasuk orang-orang dari Bani Quraidah. Sekadimah memprovokasi orang-orang Mekah setelah kanjeng Nabi itu memerangi menang di perang Badar. Nikah yang memprovokasi orang-orang kafir pada waktu itu untuk balas dendam dengan kanjeng Nabi dan para sahabat. Nikah termasuk orang Yahudi yang pintar membuat syair. Nikah bersama sahabatnya kiko ngaku cinta dengan Allah. Hina qalu nalika ngucap pasirah Ka'ab bin Ashraf wa ashabihi. Napa seeko caki nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Nahnu tiding kaula seteja abna'ullah banika putra Allah, anak-anak Tuhan. Wa ahibba'uh ban banyak-banyak kekasih Allah. Wa ahibba'uh ban banyak-banyak kekasih Allah. Wa nahnu batinin kaula seteja asyaddu hubban lillah. Asyaddu panika lebih sangat hubban ara-ara cinta lillahi dekat Allah. Maka fa'anzalallahu ta'ala fa'anzala maka nurunaki Allah ta'ala pasir Allah ta'ala fa'anzala maka nurunaki Allah ta'ala pasir Allah ta'ala al-ayat ada ayat itu ayat kedua in kuntum tuhibbun Allah ala senah roddan lidzalika roddan karena nolak kui membantah lidzalikal qawli dekaka isah lidzalikal qawli dekaka isah perkataan Ka'ab bin Ashraf. Nanti Ka'ab bin Ashraf itu karena pintar mengolah kata, punya orang-orang terprovokasi. Di antara mereka mengaku karena tak iman dengan Nabi Muhammad, mereka menyatakan bahwa sebenarnya kita lah yang adalah anak-anak Tuhan dan kita lebih cinta dengan Allah, dengan Tuhan mereka itu dibandingkan kalian. Maka turun ayat itu turun in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Mohon mengaku cinta dengan Allah maka sahabat fattabi'uni. Foto nomor dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu ngaku dengan pengiran. Pada ngaku kun tanda kadang sebagian itu tanda iman dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tanda iman maka tak cukup syarat iman, karena setelah kanjeng Nabi itu terutus maka setujunya itu dianulir jadi dimansuh setujunya itu karena kanjeng Nabi itu sebagai nabi yang melengkapi dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Wa fi hadisin rawahu Al-Iryad bin Sariyah, sekali itu